Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa waktu yang lalu sering saya mendapatkan informasi ya, atau kadang pertanyaan langsung kepada saya yang menggeluti dunia filsafat. Pertanyaannya atau anggapannya adalah, betulkah orang filsafat itu tidak sholat kalau seandainya dia muslim? Atau betulkah orang filsafat itu tidak percaya pada Tuhan? Ya, saya kadang-kadang tertawa saja mendengar pertanyaan atau anggapan seperti itu. Karena saya memahami bahwa orang yang bertanya tersebut belum memahami betul persoalan yang sesungguhnya. Apakah filsafat itu sebuah ilmu yang menjerumuskan seseorang sehingga dalam tanda petik bahwa filsafat itu dihindari, filsafat itu menakutkan. Bahkan di daerah-daerah tertentu masyarakatnya menganggap tidak usah anaknya belajar filsafat, nanti malah salah jalan. Tidak usah belajar filsafat, nanti malah anaknya jadi tidak benar. Saudara sekalian, bahwa kalau melihat anggapan dan pertanyaan seperti tersebut, maka saya bisa menjelaskannya dengan beberapa argumen. Pertama, bahwa ketika seseorang itu belajar filsafat, lalu dia seorang muslim dan tidak sholat, bisa saja itu dimungkinkan karena memang dia sebelumnya tidak suka sholat, walaupun dia seorang muslim. Jangankan orang yang belajar filsafat, kadang orang yang mengerti agama saja dia dengan sengaja meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat, padahal dia paham bahwa sholat itu hukumnya wajib. Jadi pertama argumen saya seperti itu, bahwa memang yang bersangkutan sebelum belajar filsafat pun dia memang tidak sholat. Bahwa filsafat itu tidak mengajarkan orang untuk malas beribadah. Filsafat itu adalah ilmu yang mengajarkan kebijaksanaan, ilmu yang mencari hakikat. Nah, lalu kalau misalnya orang tersebut tidak mempercayai hal itu bergantung kepada yang mempelajarinya. Sehingga bahwa seseorang ketika dia mempelajari filsafat tidak sholat, dimungkinkan karena memang sebelumnya dia tidak sholat. Yang kedua, bahwa di dalam dunia filsafat itu banyak aliran-aliran. Ada aliran yang namanya teisme, yaitu aliran yang percayai atau yang mempelajari tentang keberadaan Tuhan. Sebaliknya juga ada aliran ateisme, ya, aliran yang mengingkari keberadaan Tuhan, atau aliran yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Nah, bisa jadi bahwa ketika seseorang belajar filsafat lalu menggeluti itu semua sehingga memprotes bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita, tidak berperan apa-apa. Kenapa? Karena kita sesungguhnya melakukan apa yang kita kehendaki, dan kita juga yang menanggung risiko apa yang sudah kita lakukan atas perbuatan kita, sehingga tidak ada peran Tuhan. Nah, bisa jadi pengembangan pemikiran ini adalah berdasar dari aliran ateisme, bahwa sesungguhnya tadinya pada awalnya aliran ini mengingkari adanya Tuhan, berkembang menjadi keyakinan orang yang mempelajarinya bahwa mereka mengingkari keberadaan Tuhan.
Dan orang-orang yang seperti itu biasanya memang tidak beragama. Karena di dalam agama itu salah satu ciri sebuah agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Selain ada kitab suci, selain ada yang menyebarkan agama, ya. Siapa yang menyebarkan agamanya, ya. Apa kitab sucinya, dan konsep ketuhanannya, serta konsep etika dalam sebuah agama tersebut. Sehingga orang-orang yang beranggapan dengan mempelajari filsafat, khususnya mendalami tentang ateisme, pada akhirnya menolak keberadaan Tuhan pada dirinya, pada alam semesta. Bagi mereka itu agama tidaklah penting. Pemikiran seperti ini berimbas bahwa mereka karena tidak percaya kepada agama, tidak membutuhkan agama, dan mengingkari keberadaan Tuhan. Nah, ini adalah sebab yang kedua, bahwa mungkin ketidaksolatan mereka atau ketidakpercayaan mereka setelah mereka mempelajari teori-teori filsafat, khususnya aliran ateisme dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, argumennya adalah, menurut saya adalah orang yang memang sudah dari sononya malas. Dia orang awam soal agama, tidak mengerti agama, sehingga tidak melaksanakan ibadahnya sebagai seorang muslim misalnya. Dan jangan mengeneralisir bahwa orang filsafat itu tidak sholat. Mungkin kebetulan ditemukan orang yang tidak percaya pada Tuhan atau orang yang tidak sholat itu kebetulan dia mempelajari filsafat. Kenapa tidak dilihat orang-orang yang mempelajari ilmu lain yang mereka juga tidak sholat? Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, argumen saya adalah bahwasanya ilmu itu sangat bergantung kepada seseorang. Kita mungkin melihat bahwa orang yang bekerja di dunia yang menurut kita dunia gelap lah, semuanya jahat, tidak juga. Atau kita jangan beranggapan orang yang baik terus kelompoknya baik lalu dia sangat baik, belum tentu juga. Itu sangat bergantung kepada seseorang. Walaupun dia berada di tempat yang buruk sekalipun, maka dia akan tetap terlihat baik kalau memang orang itu baik. Saya memberikan contoh sederhana saja, bahwa permata atau berlian itu dilempar ke lumpur yang kotor dan hitam pun, menurut saya dia tetap akan berkilauan, dia tetap akan indah. Sebaik-baiknya orang, lalu dia berada di tempat yang jelek sekalipun, maka dia akan tetap menjadi baik. Nah, jadi itu beberapa argumen yang perlu saya garis bawahi. Lalu yang terakhir adalah bacalah buku-buku filsafat, bahwa filsafat itu ditransfer oleh dunia Islam dari Yunani itu oleh orang-orang yang memang dasar pemikirannya atau dasar epistemologinya sudah kuat. Artinya dia belajar agama itu dasarnya sudah kuat. Nah, kalau dasar keimanannya sudah kuat, maka orang akan mendapatkan ilmu apapun itu tidak akan berpengaruh. Ibarat basementnya itu sudah kokoh, ya. Maka kita jangan heran melihat para filosof muslim zaman dahulu, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, Al-Farabi. Mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Mempelajari ilmu itu, justru ilmu itu diamalkan dalam ketaatan mereka. Ketika mereka belajar filsafat, mereka memahami bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu hanya sedikit saja dari ilmu Tuhan, tidak ada apa-apanya. Sehingga mereka justru terwaktu merasa rendah hati dengan ilmu yang mereka miliki, bukan kesombongan yang dia miliki. Saudara sekalian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.